Bab 1696 A Familiar Voice. Setelah ditanyai oleh Duan Wu, Chu Feng mulai menjelaskan kepadanya tentang Gou Danner. Ternyata Duan Wu juga tahu tentang keberadaan Gou Dan. Hanya, dia tidak tahu di mana Gou Danner tersembunyi dan, lebih dari itu, tidak berharap bahwa Gou Danner telah mengambil bentuk manusia dan telah meninggalkan lembah iblis racun bersama dengannya. Apa yang paling tidak dia harapkan adalah bahwa Gou Dan tidak hanya tidak mencoba melukainya, dia bahkan bertindak untuk menyelamatkan Chu Feng dan hidupnya. Setelah itu, Chu Feng bertanya kepada Gou Danner apa yang terjadi saat itu. Apa yang terjadi adalah, kurang lebih, seperti yang telah diantisipasi Chu Feng. Gou Danner adalah zat beracun yang telah matang. Dia sangat kuat, dan memiliki budidaya seorang kaisar bela diri. Namun, dengan menerobos formasi roh yang dibuat oleh Poison Demon, dia telah menderita luka-luka besar pada vitalitasnya. Ini menyebabkan kekuatannya menurun drastis. Untuk bertahan hidup, Gou Danner telah memasuki tubuh ibunya, menggantikan janin di perutnya dan dilahirkan dengan penampilan manusia. Namun, Gou Danner terlalu beracun. Meskipun dia telah mengambil bentuk manusia, dia sangat jelek. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia ubah. Tidak hanya itu, karena fakta bahwa dia terlalu beracun, dia menyebabkan kematian ibunya setelah melahirkannya. Apakah dia mau atau tidak, ibunya memang sudah mati karena racunnya. Meskipun, sebenarnya, dia bukan ibu Gou Dan, karena itu, Gou Dan berubah pikiran. Awalnya, Gou Danner dipenuhi dengan kebencian, dan dengan sepenuh hati ingin membalas terhadap Duke Lan. Namun, karena kematian ibunya, ia merasa sangat bersalah, dan kebenciannya mulai berkurang secara bertahap. Terutama setelah Gou Danner berinteraksi dengan ayahnya siang dan malam selama 10 tahun terakhir. Kebencian yang dimiliki Gou Danner praktis sudah hilang. Tidak hanya dia tidak lagi memiliki niat untuk membalas terhadap Klan Du, dia bahkan telah menjadi orang yang sangat berterima kasih dan baik hati. Ini juga alasan mengapa dia akan membantu Chu Feng dan Duan Wu. Selain itu, mungkin karena dilahirkan kembali, Chu Feng menemukan bahwa meskipun Gou Danner adalah monster yang telah hidup selama lebih dari 10.000 tahun, ia masih memiliki temperamen seorang anak. Gou Danner, aku harus berterima kasih. Tiba-tiba, Duan Wu membungkuk kepada Gou Danner. Dia benar-benar merasa bahwa Duke Lan berhutang banyak pada Gou Dan. TSK, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku bertindak untuk menyelamatkan Tuhan, bukan untuk menyelamatkan kamu. Petik 2. Gou Danner melirik Duan Wu. Dapat dilihat bahwa bahkan jika dia tidak berencana untuk membalas terhadap Duke Lan, dia masih merasakan banyak keluhan terhadap Duke Lan. Bagaimanapun, Duke Lan telah menggunakannya selama bertahun-tahun dan menjebaknya begitu lama. Tetap saja, aku harus berterima kasih. Aku harus berterima kasih atas rahmatmu karena tidak membunuhku. Duan Wu membungkuk sekali lagi. Itu benar. Jika aku ingin membunuh kamu sekarang, itu akan semudah menginjak semut sampai mati, kata Gou Dan dengan bangga. Oh, kalian berdua, sudah cukup. Sudah waktunya bagi kita untuk kembali. Jika orang-orang dari Black Vien datang, dengan kekuatan keluarga Luo, mereka tidak akan bisa menghentikan mereka, kata Chu Feng sambil tersenyum. Yakinlah, dengan aku di sini, orang-orang dari Black Vien bisa melupakan penindasan keluarga Luo, kata Gou Danner sambil melambaikan tangan kecilnya. Meskipun dia tampak sangat konyol, Chu Feng dan Duan Wu telah melihat sendiri betapa sengitnya Gou Danner. Dengan demikian, mereka tidak meragukan kekuatannya sedikit pun. Melihat Gou Dan berakting dengan cara seperti ini, Chu Feng merasa jauh lebih lega. Secara umum, semua zat beracun memiliki sifat yang sangat keras. Namun, Gou Dan lebih baik hati. Ini berarti bahwa dia tidak hanya tidak akan menyakiti orang, dia malah akan membantu mereka. Itu hal yang baik. Kalau begitu, mari kembali. Saat Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, dia mulai pergi menuju pintu keluar. Chu Feng, tunggu. Namun, tepat pada saat ini, Duan Wu tiba-tiba berbicara untuk menghentikannya. Apa yang salah? Tanya Chu Feng. Chu Feng, makan ini. Ini akan bisa menghilangkan racun Gudi dan Tianmu. Saat Duan Wu berbicara, dia menyerahkan pelet obat kepada Chu Feng. Jadi penawarnya sebenarnya bersamamu, Chu Feng tersenyum. Lalu, dia berkata, kamu memberikannya padaku sekarang? Apakah kamu tidak takut bahwa aku akan melanggar janjiku dan tidak membawa kamu kembali ke Poison Demons Valley? Petik 2. Sejujurnya, aku tidak pernah berencana untuk kembali ke Poison Demons Valley saat keluar. Silakan, ambil penawarnya. Aku akan merasa lebih lega jika kamu menerimanya, kata Duan Wu. Benar-benar tidak perlu untuk itu. Bukannya aku tidak ingin mengambilnya, alih-alih, sudah tidak ada racun gu lagi di tubuhku. Jadi, benar-benar tidak ada alasan bagi aku untuk mengambil penawarnya, kata Chu Feng. Tidak ada lagi gu Guisen? Bagaimana apanya? Mungkinkah Lady Xiang Yu tidak benar-benar meracuni kamu dengan racun gu? Duan Wu bertanya dengan kaget. Dia memang meracuni aku. Hanya, aku sudah menghilangkan racunnya, Chu Feng tersenyum ringan. Kemudian, dia berbalik dan mulai berjalan pergi. Gou Danner mengikuti di belakang Chu Feng dan mulai berjalan menuju pintu keluar juga. Ketika Duan Wu melihat pandangan belakang Chu Feng yang secara bertahap tumbuh semakin jauh, dia kemudian melihat ke penawarnya di tangannya. Dia tiba-tiba menyadari apa yang dimaksud Chu Feng dengan kata-kata itu. Kemudian, dia tertawa getir dan meletakkan penawarnya di tangannya. Kemudian, dia berlari mengejar Chu Feng dan Gou Danner.
Setelah kembali ke keluarga Luo, Chu Feng menyerahkan Deo Embun palsu yang telah ia dan Du Wanwu buat kepada kepala keluarga Luo. Selain itu, ia menginstruksikan bahwa jika orang-orang dari Black Fian datang, mereka harus menyerahkan Deo Invisible palsu ini kepada mereka. Selanjutnya, Chu Feng menghapus semua formasi roh yang telah dia tempatkan di sekitar keluarga Luo. Dia tidak ingin orang-orang dari Black Fian tahu bahwa mereka melindungi keluarga Luo. Dia ingin Black Fian meremehkan keluarga Luo. Berbicara tentang masalah ini, itu adalah suatu kebetulan. Pada malam yang sama, pasukan Black Fian tiba. Mereka benar-benar menyegel keluarga Luo dari semua sisi. Dalam sekejap, keluarga Luo menjadi sangat takut. Meskipun mereka tahu bahwa Chu Feng dan yang lainnya melindungi mereka dari bayang-bayang, mereka masih sangat takut. Ini tidak bisa disalahkan pada mereka. Kali ini, Black Fian benar-benar datang dengan segenap kekuatan mereka. Belum lagi para prajurit udang dan jenderal kepiting, dua pemimpin mereka, Tengkorak Hitam dan Putih, mampu menakuti seluruh keluarga Luo. Tengkorak Hitam dan Putih adalah dua ahli tingkat setengah marsial kaisar. Mereka memiliki kekuatan tempur yang mampu melampaui 3 tingkat budidaya. Keduanya memiliki potensi untuk menjadi kaisar bela diri. Dengan demikian, tidak mengherankan bahwa mereka berani bertindak begitu sombong, dan menyatakan bahwa mereka akan menjadi tanah suci martialism ke-6 dan ke-7. Menjadi orang-orang yang sama-sama terkenal sebagai Five Great Evil Doers. Pada saat ini, baik Chu Feng maupun Du Wanwu tidak menampakkan diri. Alasan untuk itu adalah karena mereka berdua tahu sejak saat Tengkorak Hitam dan Putih muncul bahwa itu akan sia-sia, bahkan jika mereka ingin mengungkapkan diri. Saat ini, satu-satunya orang yang mampu menyelamatkan keluarga Luo adalah Gou Danner. Namun, Chu Feng dan Du Wanwu mengamati pergerakan iblis hitam dari bayang-bayang. Jika mereka benar-benar bertarung, apa yang harus ditangani oleh keluarga Luo tidak hanya terbatas pada Tengkorak Hitam dan Putih. Sebaliknya, itu akan menjadi seluruh Black Fian. Pada saat itu, baik Chu Feng dan Du Wanwu harus mengungkapkan diri mereka sendiri dan bertindak untuk melindungi keluarga Luo. Keluarga Luo, batas waktu terakhir yang kuberikan padamu semua telah tiba. Saat ini, kamu semua memiliki 2 opsi. Kamu bisa menyerahkan embun yang tak terlihat, atau menghadapi pemusnahan keluarga kamu. Kamu semua memutuskan opsi mana yang harus diambil, kata Tengkorak Hitam. Tengkorak Hitam mengenakan jubah yang menutupi penampilannya. Namun, dia mengeluarkan niat membunuh yang sangat padat, dan nadanya sedingin es. Namun, dia tidak menyebutkan soal warganya yang terbunuh. Sebaliknya, ia langsung menawarkan 2 opsi untuk keluarga Luo. Sikapnya sangat langsung dan efisien. Yang dia inginkan hanyalah hasilnya. Aku bersedia menyerahkan embun yang tak terlihat. Tuan-tuan, tolong beri jalan keluarga Luo kita untuk bertahan hidup. Petik 2. Kepala keluarga Luo bertindak sesuai dengan instruksi Chu Feng, dan menyerahkan Deo tak terlihat ke Black Fian. Namun, dia tidak secara pribadi menyerahkan embun yang tak terlihat ke Tengkorak Hitam dan Putih. Sebagai gantinya, ia mengirim Deo tak terlihat ke Tengkorak Hitam dan Putih di udara. Tengkorak Hitam dan Putih tidak terkejut dengan keputusan kepala keluarga Luo untuk menyerahkan Deo yang tak terlihat. Seolah-olah ini adalah sesuatu yang telah mereka antisipasi. Setelah menerima Deo yang tak terlihat, mereka berdua dengan hati-hati memeriksanya. Namun, mereka berdua tidak segera menyingkirkan Deo tak terlihat. Sebaliknya, mereka menyerahkannya kepada seseorang di belakang mereka. Orang itu juga mengenakan jubah. Dengan demikian, penampilannya tidak dapat dilihat, dan auranya tidak dapat dideteksi. Berbeda dari Tengkorak Hitam dan Putih, jubah orang ini sangat istimewa. Itu tidak memiliki simbol iblis hitam. Ini berarti bahwa orang ini kemungkinan seseorang bukan dari Black Fian. Yang paling penting, para pemimpin iblis hitam, Tengkorak Hitam dan Putih, sangat menghormati orang ini. Ini membuatnya semakin yakin bahwa orang ini bukanlah seseorang dari Black Fian. Orang itu dengan hati-hati mengendus embun yang tak terlihat dan kemudian berkata, ini nyata, sebelum menyingkirkan embun yang tak terlihat itu. Suara ini, mungkinkah itu dia? Setelah mendengar suara ini, mata Chu Feng bersinar. Setelah itu, dia mengungkapkan ekspresi yang sangat terkejut. Bab 1697 Beitang Zimo. Setelah mendengar suara itu, Chu Feng memikirkan seseorang. Orang ini seharusnya tidak memiliki hubungan dengan Black Fian. Namun, pada saat ini, dia berada di antara pasukan Black Fian. Ini adalah alasan mengapa Chu Feng sangat terkejut. Adapun orang ini, dia adalah pangeran keempat klan Beitang Zimo. Meskipun dia telah menyembunyikan penampilan dan aura, Chu Feng tidak akan mengira suaranya. Chu Feng yakin bahwa ini adalah suara Beitang Zimo. Namun, sebagai pangeran keempat klan Beitang Imperial, mengapa dia berkubang di lumpur dengan kekuatan seperti Black Fian? Mengapa Black Fian tidak menyimpan Deo yang tak terlihat untuk diri mereka sendiri setelah mendapatkannya, dan sebaliknya menyerahkannya ke Beitang Zimo? Mungkinkah ada semacam bisnis teduh di antara mereka yang tidak dapat terungkap? Pada saat ini, banyak pertanyaan yang tersisa di pikiran Chu Feng. Sebelumnya, Chu Feng berpikir bahwa Black Fian menginginkan Invisible Deo untuk menyakiti orang. Lagi pula, mereka adalah orang jahat yang melakukan segala jenis kejahatan sejak awal. Namun, Chu Feng sekarang menemukan bahwa masalah ini jauh lebih rumit daripada yang dia perkirakan. Bagaimanapun, Beitang Zimo adalah individu yang terkenal. Akan baik-baik saja jika dia menjadi musuh dengan Black Fian. Namun, tidak peduli apa, dia tidak harus berkubang di lumpur dengan Black Fian.
Tidak buruk, untuk bersedia menyerahkan embun yang tak terlihat, tampaknya kamu memiliki beberapa pengertian. Namun, beberapa hari yang lalu, aku mengirim orang ke keluarga Luo kamu, tetapi kemudian kehilangan semua kontak dengan mereka. Kemungkinan, mereka dibunuh oleh keluarga Luo kamu, kan? Petik 2. Karena kalian semua telah menyerahkan embun yang tak terlihat, aku seharusnya membiarkan kalian semua dengan ini. Namun, karena kamu telah membunuh orang-orang aku tidak bisa tidak membalas mereka. Laki-laki, hilangkan keluarga Luo, tengkorak putih berteriak dengan suara dingin. Bunuh. Tepat setelah suara tengkorak putih berbunyi, orang-orang yang berteriak bunuh dapat didengar dari sekitar, dan niat membunuh meluap menyapu, menutupi seluruh keluarga Luo. Pada saat ini, orang-orang dari keluarga Luo sangat gugup. Alasan untuk itu adalah karena orang-orang dari Black Vien bukanlah individu yang sok. Setelah teriakan mereka, banyak dari mereka mengungkapkan senjata mereka dan melepaskan keterampilan bela diri untuk secara fatal menyerang orang-orang dari keluarga Luo. Menindas tanpa batas mungkin tersapu. Bagi banyak orang di keluarga Luo, sebelum mereka diserang, kulit mereka sudah menjadi pucat pasi. Seolah-olah mereka sudah terluka parah. Dengan kakek Goudan di sini, aku akan melihat siapa yang berani melenyapkan keluarga Luo. Tepat pada saat keluarga Luo merasa bahwa mereka ditakdirkan, Goudaner, yang berdiri di samping Luo Huan, tiba-tiba berteriak dengan dingin. Kemudian, dia melompat maju dan berdiri di udara. Goudaner adalah seorang anak, jadi, tubuhnya sangat kecil dan mungil. Namun, ketika dia melayang ke udara, tubuhnya tiba-tiba berubah. Pakaiannya robek, seolah-olah tubuhnya meledak. Namun, dia jelas tidak meledak. Sebagai gantinya, dari seorang anak kecil, ia telah berubah menjadi monster ganas. Tingginya beberapa ratus meter. Saat dia berdiri di udara, dia tampak seperti awan hitam yang luas. Anggota tubuhnya yang dibentuk dengan zat mirip pohon-pohon menutupi seluruh langit dan bergerak ke kiri dan ke kanan. Dengan setiap sentakan anggota tubuhnya, kekuatan yang tak terbatas akan berubah menjadi pisau tajam dan membelah langit dan bumi, membunuh semua yang ada di jalurnya. Tidak hanya Goudan yang secara instan memblokir semua serangan dari Black Vien, dia juga membantai semua orang yang melepaskan serangan ke keluarga Luo. Dia begitu kuat sehingga dia bisa dikatakan sebagai makhluk surgawi. Surga, monster macam apa itu? Petik 2. Ketika mereka melihat ke Goudaner yang membantai segala sesuatu di udara, belum lagi orang-orang dari Black Vien, bahkan orang-orang dari keluarga Luo sangat ketakutan. Bagaimanapun, Goudaner adalah zat beracun. Bukan hanya wujudnya yang seperti monster besar, auranya yang menakutkan mampu menyebabkan seseorang merasakan darah mereka menjadi dingin. Dia jauh lebih menakutkan daripada binatang buas. Selain itu, Goudaner sangat kejam. Semua yang diserang olehnya akhirnya mati dengan mengerikan tanpa sisa mayat. Jadi sebenarnya ada setengah kaisar bela diri di belakang kalian semua. Tidak heran kalian semua berani membunuh orang-orangku. Petik 2. Namun, bahkan jika kamu memiliki dukungan monster, keluarga Luo kamu masih akan dihilangkan. Pada saat ini, tengkorak hitam dan putih adalah yang pertama bereaksi. Setelah mereka melihat melalui kekuatan Goudaner, mereka berdua secara alami tidak akan berdiri di sana dan membiarkan Goudaner untuk membunuh bawahan mereka dengan sukarela. Keduanya bertindak bersama dan mengepung Goudaner. Kedua tengkorak hitam dan putih mengeluarkan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Meskipun mereka adalah salinan, mereka sangat kuat. Selain itu, keduanya harus dibudidayakan dalam teknik misterius terlarang. Dengan mereka berdua bekerja bersama, kekuatan mereka meningkat. Benar saja, tengkorak hitam dan putih sangat kuat. Sayangnya, tidak peduli seberapa kuat mereka tidak dapat mengalahkan Goudaner. Yang bisa mereka lakukan hanyalah memerangi Goudan terhenti. Setelah pertarungan, Goudaner tiba-tiba melepaskan serangan balasan. Beberapa tanaman merambat menyapu ke arah tengkorak hitam dan putih dari semua arah seperti naga. Serangan Goudan hanya kebal. Tengkorak hitam dan putih itu seperti kura-kura yang terperangkap dalam toples. Keduanya terjebak di dalam tanaman merambat. Dalam sekejap mata, mereka berdua beralih dari memegang dan memegang tangan atas menjadi ditekan. Selain membela, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ketika mereka melihat Goudaner terkunci dalam pertempuran melawan tengkorak hitam dan putih, banyak orang dari keluarga Luo berhasil bereaksi. Mereka merasa bahwa Goudaner tidak datang untuk melukai keluarga Luo mereka. Sebaliknya, dia datang untuk membantu mereka. Kalau tidak, dia tidak akan membunuh orang-orang dari Black Vien. Tiba-tiba, hampir semua orang dari keluarga Luo berharap bahwa monster di langit akan mampu mengalahkan tengkorak hitam dan putih. Seperti itu, keluarga Luo mereka akan diselamatkan. Bahkan, Goudaner memenuhi harapan mereka. Setelah ditindas dengan panik oleh Goudaner, tengkorak hitam dan putih tidak dapat terus bertahan lagi. Mereka hampir dikalahkan oleh Goudaner. Tuan-tuan, apakah kalian berdua benar-benar tidak akan menyelamatkan kita? Namun, tepat pada saat mereka akan dikalahkan, tengkorak hitam tiba-tiba berteriak. Tengkorak hitam dan putih, kalian berdua hanya memiliki sedikit kekuatan ini, namun kamu masih ingin bergabung dengan barisan kami? Sesaat setelah kata-kata tengkorak hitam meninggalkan mulutnya, tawa yang dipenuhi ejekan tiba-tiba terdengar di langit. Setelah tawa itu terdengar, sinar cahaya keemasan tiba-tiba muncul entah dari mana dan menyerang Goudan. Kecepatan sinar keemasan itu terlalu cepat. Goudaner tidak bisa mengelak pada waktunya.
Boom! Tidak hanya sinar keemasan itu menghantam tubuh Goudan, itu juga meledak saat tumbukan, menghancurkan Goudan menjadi berkeping-keping. Goudaner, melihat adegan ini, ekspresi Chu Feng segera berubah. Alasan untuk itu adalah karena serangan sebelumnya pastinya berakibat fatal. Namun, yang mengejutkan Chu Feng, setelah potongan-potongan tubuh Goudaner mendarat di tanah. Sepotong tubuhnya yang hancur bergegas ke lokasi di mana Chu Feng dan Du Wanwu bersembunyi dengan kecepatan yang sangat cepat seperti petir. Setelah potongan tubuh yang hancur mencapai Chu Feng dan Du Wanwu, dengan cepat berubah menjadi penampilan Goudan. Meskipun auranya sangat lemah, itu memang Goudan. Goudaner, kamu benar-benar baik-baik saja? Chu Feng dan Du Wanwu sangat senang melihat bahwa Goudaner baik-baik saja. Awalnya, keduanya berpikir bahwa Goudaner telah meninggal. Ya Tuhan, ini buruk, ada kaisar marsial. Kita harus segera melarikan diri. Aku tidak dapat mengalahkan kaisar bela diri, kata Goudaner dengan ekspresi sedih. Meskipun dia berhasil tetap hidup, dia terluka parah dan tidak bisa melanjutkan pertempuran. Aku tahu, ini bukan hanya kaisar bela diri, ada dua kaisar bela diri. Saat Chu Feng berbicara, dia mengalihkan pandangannya keluar lagi, ke langit tempat sinar cahaya emas telah ditembakkan dari. Tepat pada saat ini, sebuah penindasan yang kuat dan tak terbatas mungkin datang dari langit dan menutupi seluruh keluarga Luo. Itu adalah kekuatan kaisar bela diri. Sebelum kaisar berkuasa, semua orang dari keluarga Luo kehilangan kemampuan untuk terus berdiri, kemampuan mereka untuk melawan. Banyak bangunan meledak di tempat itu dan berubah menjadi debu. Hanya kekuatan seorang kaisar yang mampu membuat seluruh keluarga Luo kehilangan semua harapan dan putus asa. Setelah kaisar turun, dua sosok turun dari langit dan muncul di udara. Itu mereka. Yang mengejutkan Chu Feng, kedua orang ini juga dua orang yang akrab. Bab 1698 Go for Broke. Saat ini, ada dua orang berdiri di langit. Salah satunya adalah salah satu dari 5 Evildur besar, orang yang membunuh suami dan anak perempuan Bibi Lian, Evildur Tai. Adapun yang lainnya, dia adalah seseorang dari klan Kekaisaran Beitang, orang yang membela Beitang Zimo di Pulau Abadi, yang peringkat satu kaisar marsial yang mencoba membuat masalah untuk Chu Feng. Beitang Ziqiang. Beitang Ziqiang ini benar-benar sombong. Dia sebenarnya bahkan tidak repot-repot menyembunyikan penampilannya. Dapat dilihat bahwa dia benar-benar tidak takut orang lain mengenalinya. Kemungkinan, dia sudah membuat persiapan untuk membunuh siapapun yang mengenalinya. Dan sebenarnya, dia memiliki kekuatan untuk melakukannya. Beitang Ziqiang dan Evildur Tai bekerja bersama. Selanjutnya, berdasarkan pada cara mereka bertindak, tampaknya mereka mendukung Black Fian. Tidak perlu mempertanyakan apa yang sedang terjadi. Terbukti, tebakan Chu Feng benar. Benar saja, klan Kekaisaran Beitang bekerja dengan Black Fian. Namun, yang mengejutkan Chu Feng, bukan hanya iblis hitam yang bekerja sama dengan klan Beitang. Mereka sebenarnya bekerja dengan Evildur Tai juga. Ibuku tersayang, sebenarnya ada dua kaisar marsial. Kami benar-benar tidak bisa membantu keluarga Luo lagi, tidak. Cepat, kita harus melarikan diri, kata Goudan panik. Dapat dilihat bahwa dia benar-benar tidak ingin mati di sini. Chu Feng, kalian semua melarikan diri dengan cepat, kata Du Wanwu. Bagaimana denganmu? Tanya Chu Feng. Karena aku, Du Wanwu, telah setuju untuk melindungi keluarga Luo, aku pasti tidak akan membiarkan mereka mati dan melarikan diri di hadapan musuh. Bahkan jika aku mati, aku akan mati melindungi keluarga Luo. Petik 2. Setelah Du Wanwu selesai mengucapkan kata-kata itu, sebelum Chu Feng bisa mengatakan apa-apa, tubuhnya bergerak, dan dia terbang ke langit dan tiba di depan kepala keluarga Luo. Dia melihat kedua kaisar bela diri di langit dan berteriak, kamu harus membunuhku terlebih dahulu jika kamu ingin membunuh keluarga Luo. Brat, siapa kamu? Baik Evildur Tai dan Beitang Ziqiang mengungkapkan ekspresi terkejut ketika melihat penampilan Du Wanwu yang tiba-tiba. Bagaimanapun, di antara generasi muda, kekuatan Du Wanwu adalah yang terbaik. Mereka berdua menduga bahwa keluarga Luo tidak mungkin memelihara anggota generasi muda yang begitu kuat. Dengan demikian, hal pertama yang muncul di pikiran mereka adalah bahwa Du Wanwu harus menjadi murid seorang ahli. Kamu semua tidak perlu tahu siapa aku, Du Wanwu memiliki ekspresi yang ditentukan. Dia sudah siap menghadapi kematian. Kultivasi kamu cukup bagus, sayangnya, dengan kekuatanmu saat ini, kamu masih tidak mampu melindungi keluarga Luo. Petik 2. Terlepas dari asal-usulmu dan siapa majikanmu, karena kamu telah menghubungkan dirimu dengan keluarga Luo, hari ini akan menjadi hari kamu mati. Beitang Ziqiang sudah bertekad untuk membunuh. Terlepas dari seberapa berbakat Du Wanwu mungkin, dia masih tidak akan membiarkannya hidup. Orang itu, dia benar-benar sebodoh yang seharusnya. Ya Tuhan, jangan ganggu dia. Ayo pergi, desak Goudan Chu Feng. Tidak, aku tidak bisa melarikan diri ketika Du Wanwu ada di luar sana. Selain itu, Kaisar mungkin telah menyegel seluruh keluarga Luo dan menutupi langit dan tanah. Tidak ada tempat bagi kita untuk melarikan diri, Chu Feng menggelengkan kepalanya. Apa yang harus kita lakukan? Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Goudaner juga bingung apa yang harus dilakukan. Seperti yang terjadi, kita hanya bisa bangkrut, kata Chu Feng. Pergi bangkrut, bagaimana? Itu adalah dua kaisar bela diri, kata Goudaner. Aku punya metode yang mungkin bisa memberi kita cara untuk bertahan hidup. Saat Chu Feng berbicara, penampilannya mulai berubah. Segera, dia kembali ke penampilan aslinya.
Pada saat yang sama, Chu Feng berjalan keluar dari ruangan, memandang Evil Durtai di langit dan berkata sambil tersenyum, Evil Durtai. Aku tidak akan pernah berharap untuk melihatmu lagi secepat ini. Chu Feng, ini sebenarnya kamu? Baik Bei Tang Ziqiang dan Bei Tang Zimo sangat terkejut melihat Chu Feng. Mereka sama sekali tidak pernah berharap bertemu Chu Feng di sini. Chu Feng, kamu bocah dari masa itu, dibandingkan dengan Bei Tang Ziqiang, ekspresi Evil Durtai saat ini bukan hanya satu-satunya kejutan. Sebagai gantinya, wajahnya dipenuhi rasa takut, dan bahkan tubuhnya mulai bergetar. Semua udara perkasa dan mendominasi yang dia pancarkan sebelumnya sudah tidak ada lagi. Alasan untuk itu adalah karena dia tidak bisa melupakan apa yang terjadi di luar lelang hukum surgawi hari itu. Hari itu, karena dia telah menyerang seorang pria muda bernama Chu Feng, dia hampir terbunuh oleh seorang kaisar bela diri yang kuat. Itu masih sangat segar dalam ingatannya. Dia masih dipenuhi dengan rasa takut yang tersisa. Baginya, apa yang terjadi hari itu hanyalah mimpi buruk. Namun, dia tidak akan pernah berharap untuk bertemu Chu Feng lagi, untuk menemui mimpi buruk itu lagi. Sepertinya kamu masih ingat aku, Chu Feng tersenyum lagi. Senyumnya sebenarnya mengandung jejak niat mengancam. Tiba-tiba, Bei Tang Zimo melepas jubahnya, menunjuk Chu Feng dan dengan marah berteriak, Chu Feng, ini benar-benar yang mereka maksud dengan musuh bepergian di jalan yang sempit. Saat itu, aku tidak dapat membunuh kamu di Pulau Abadi. Tidak pernah aku harapkan bertemu dengan kamu di sini. Sudahkah kamu membuat persiapan untuk mati? Pada saat ini, tubuhnya menggigil dengan kebencian yang sangat besar untuk Chu Feng. Saat itu, di luar Pulau Abadi, Chu Feng benar-benar telah mempermalukan klan kekaisaran Bei Tang. Bahkan dalam mimpinya, Bei Tang Zimo ingin membunuh Chu Feng. Dan sekarang, dia benar-benar bertemu Chu Feng di tempat ini. Secara alami, dia tidak akan membiarkan Chu Feng pergi. Bei Tang Zimo, kamu benar-benar lemah. Ketika aku adalah peringkat 9 Martial King, kamu sudah peringkat 3 Half Martial Emperor. Dan sekarang, aku sudah berada di peringkat 2 Half Martial Emperor. Namun, kamu masih hanya peringkat 3 Half Martial Emperor. Dengan bakat sampah kamu ingin membunuh aku? Petik 2. Chu Feng mencibir. Dia tampak sangat tenang dan tenang. Tidak hanya itu, ia memiliki sikap yang sama sekali tidak menempatkan Bei Tang Zimo di matanya. Kamu benar-benar seseorang yang tidak akan menangis sampai kamu melihat peti matimu. Jika aku ingin membunuhmu, itu akan semudah menghancurkan semut sampai mati. Petik 2. Saat Bei Tang Zimo berbicara, dia tiba-tiba menyerang. Dia berubah menjadi sinar cahaya dan tiba di depan Chu Feng. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, yang mulai memancarkan cahaya keemasan, dan menghancurkannya ke kepala Chu Feng. Dia berencana untuk menggunakan tinjunya untuk menghancurkan kepala Chu Feng. Tampaknya Bei Tang Zimo benar-benar merasa sangat membenci Chu Feng. Hanya dengan menghancurkan kepala Chu Feng dengan tinjunya sendiri dia bisa menghilangkan kebencian di hatinya. Namun, tepat saat tinju Bei Tang Zimo hendak menyerang Chu Feng, mata Chu Feng tiba-tiba bersinar dengan kilat. Armor guntur miliknya muncul. Budidaya Chu Feng meningkat dari peringkat 2 Half Martial Emperor ke peringkat 3 Half Martial Emperor. Pada saat yang sama, ia mengulurkan telapak tangannya dan dengan kuat menangkap tinju Bei Tang Zimo yang masuk. Ternyata kamu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan semut sampai mati. Klan Kekaisaran Bei Tang benar-benar menyia-nyiakan semua sumber daya yang mereka tempatkan pada kamu. Setelah Chu Feng memblokir serangan Bei Tang Zimo, dia tertawa mengejek. Kamu hanya mendapatkan kultivasi yang sama denganku. Aku masih akan bisa membunuhmu. Petik 2. Bei Tang Zimo tidak mau kalah. Karakter imperial yang keemasan dan mempesona muncul di dahinya. Setelah itu, darah seluruh tubuhnya mulai melonjak, dan kekuatan bertarungnya mulai meningkat dengan cepat. Selanjutnya, semua kekuatannya dikumpulkan di tangan kanannya. Dia berencana untuk meninju telapak tangan Chu Feng dengan tinjunya. Menjadi sangat keras kepala, Bei Tang Zimo bertekad untuk melumat kepala Chu Feng dengan tinjunya. Apakah kamu yakin, bahkan ketika menghadapi tinju Bei Tang Zimo bahwa ia telah menempatkan semua kekuatannya, Chu Feng terus tersenyum. Setelah itu, telapak tangan Chu Feng yang memegang kepalan Bei Tang Zimo tiba-tiba mengencang. Jepret, cipratan darah. Tinju Bei Tang Zimo telah hancur berkeping-keping oleh Chu Feng. Bab 1699 salah menilai. Tangan aku. Rasa sakit karena tinjunya hancur datang tiba-tiba dan menangkap Bei Tang Zimo benar-benar lengah. Segera, ekspresinya berubah sangat besar, dan dia mulai mengambil beberapa langkah mundur berturut-turut. Kemudian, dia meraih kepalan tangannya yang patah dan menatap Chu Feng dengan kebencian yang meluap sambil berteriak kesakitan. Ini tidak bisa disalahkan pada Bei Tang Zimo yang tidak berguna. Sebaliknya, telapak tangan Chu Feng bukanlah telapak tangan biasa. Rasa sakit karena tinjunya dihancurkan lebih dari 10 kali lebih menyakitkan daripada biasanya. Belum lagi Bei Tang Zimo, praktis tidak ada yang bisa menahan rasa sakit semacam ini. Chu Feng, kamu benar-benar memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi? Pada saat ini, Bei Tang Ziqiang yang berdiri di langit mulai mempersempit alisnya. Ekspresinya juga sangat berubah. Tatapan yang dia lihat ke Chu Feng menjadi lebih rumit dan sedingin es. Dia telah menemukan bahwa Chu Feng memiliki kekuatan pertempuran yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Jika tidak mungkin bagi Chu Feng untuk mengalahkan Bei Tang Zimo, yang berada pada tingkat kultivasi yang sama dengannya dan telah mengaktifkan Imperial Bloodline-nya dengan mudah.
Namun, kekuatan pertempuran yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi adalah sesuatu yang, sampai sekarang, hanya putri kecil kerajaan elf yang dimiliki di seluruh tanah suci martialisme. Namun, pada saat ini, Chu Feng benar-benar mengungkapkan dia memiliki kekuatan pertempuran semacam ini. Ini benar-benar terlalu menakutkan. Beitang Ziqiang benar-benar tidak pernah berharap bocah biasa di Pulau Immortal memiliki potensi yang menakutkan ini. Yoh, kamu benar-benar menemukannya, Chu Feng tertawa. Dia tidak rendah hati sedikit pun. Sebaliknya, dia memancarkan ejekan di seluruh. Tampaknya hari ini, tidak peduli apa, kamu tidak dapat dibiarkan hidup. Saat Beitang Ziqiang berbicara, niat membunuh di matanya menjadi lebih padat. Dia berencana untuk secara pribadi menghilangkan Chu Feng. Jika Chu Feng memiliki sedikit peluang untuk tetap hidup lebih awal, maka pada saat ini, Beitang Ziqiang bertekad bahwa Chu Feng tidak bisa dibiarkan hidup tidak peduli apapun yang terjadi. Dia tahu betul bahwa musuh seperti Chu Feng harus dihilangkan secepat mungkin. Kalau tidak, begitu dia dewasa, dia akan menjadi kekhawatiran besar di masa depan. Hahaha. Namun, dihadapkan dengan kata-kata dari Beitang Ziqiang, Chu Feng tertawa keras. Tawanya benar-benar membingungkan kerumunan. Bunuh aku, apakah kamu pikir kamu memiliki kekuatan untuk melakukannya? Setelah tertawa liar, rasa dingin tiba-tiba bersinar melalui mata Chu Feng. Dia benar-benar mengancam Beitang Ziqiang. Benar-benar sombong, terlepas dari betapa luar biasanya bakat kamu hanya setengah marsial kaisar. Jika aku ingin membunuhmu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa melarikan diri? Petik 2. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Beitang Ziqiang mencibir. Saat dia berbicara, dia berencana untuk menyerang dan menghilangkan Chu Feng. Berhenti, namun tepat pada saat ini, Evil Tai tiba-tiba berdiri di depan Beitang Ziqiang dan menghentikannya dari menyerang Chu Feng. Evil Tai, apa yang kamu lakukan? Beitang Ziqiang bertanya dengan sedikit marah. Dia tidak mengerti mengapa Evil Tai akan membantu Chu Feng. Beitang Ziqiang, anak itu tidak boleh disentuh. Dia memiliki kaisar marsial peringkat 3 di belakangnya. Jika kamu ingin menyerangnya, pangkat 3 kaisar bela diri peringkat 3 itu pasti akan bertindak dan mengambil nyawa kita. Tidak satupun dari kita yang bisa bertahan, Evil Tai berkata dengan takut. Apa? Mendengar kata-kata itu, Beitang Ziqiang terkejut. Setelah memikirkan apa yang dikatakan Evil Tai dan kemudian melihat penampilan percaya diri Chu Feng, Beitang Ziqiang mengambil niat membunuh dan bertanya pada Evil Tai melalui transmisi suara, bagaimana kamu tahu tentang ini? Itu cerita yang panjang. Namun, apa yang terjadi hari ini telah terjadi pada aku sebelumnya. Saat itu, Chu Feng tepat di antara kedua tanganku. Dengan pikiran, aku akan bisa mengambil nyawanya. Petik 2. Namun, tepat pada saat aku hendak mengambil nyawanya, seorang lelaki misterius tiba-tiba menyerangku. Auranya benar-benar terlalu kuat. Itu berkali-kali lebih kuat dari milikku. Tidak mungkin bagi peringkat 2 kaisar bela diri untuk membuatku merasakan sensasi yang menindas semacam itu. Paling tidak, orang itu adalah kaisar marsial peringkat 3. Petik 2. Pria itu telah melindungi Chu Feng dari bayang-bayang sepanjang waktu. Jika tidak mungkin bagi Chu Feng menjadi percaya diri ini. Cara aku melihatnya, kita harus melupakan apa yang terjadi hari ini. Jika kita memaksa orang itu untuk bertindak, orang-orang yang kurang beruntung adalah kita, Evil Tai berkata dengan suara yang sangat rendah. Apakah kamu nyata? Tanya Beitang Ziqiang. Kenapa aku menipu kamu dengan hal seperti itu? Jika kamu tidak mempercayai aku, pergi dan serang dia. Namun, kamu harus dengan segala cara tidak melibatkan aku di dalamnya. Setelah Evil Tai selesai mengatakan kata-kata itu, dia berbalik dan melihat ke Chu Feng. Dengan senyum berseri-seri di wajahnya, dia berkata, teman kecil Chu Feng, ada beberapa kesalahpahaman di antara kami sebelumnya. Aku ingin meminta maaf kepada kamu. Petik 2. Lagi pula, aku tidak tahu kalau kamu berteman dengan keluarga Luo ini. Jika aku tahu itu, bahkan jika aku dipukuli sampai mati, aku tidak akan membantu tengkorak hitam dan putih untuk menjaga keluarga Luo. Seperti kata pepatah, mereka yang tidak tahu tidak salah. Tolong, jangan membawa masalah ini ke hati. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Adegan ini benar-benar mengejutkan semua orang. Terutama orang-orang dari Black Fiend, mereka semua terpana. Bagi mereka, Evil Tai adalah idola mereka, salah satu dari 5 Evil besar. Namun, pada saat ini, idola mereka yang tidak takut pada apapun di surga atau bumi, idola mereka yang telah melakukan semua kejahatan yang bisa dibayangkan. Sebenarnya memohon pengampunan dari bocah seperti itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Yakinlah, jika aku adalah orang yang membawa hal-hal ke hati, kamu tidak akan bisa hidup sampai sekarang, kamu akan sudah mati di luar lelang hukum surgawi, kata Chu Feng sambil tersenyum. Mendengar kata-kata itu, tubuh Evil Tai menggigil. Kata-kata Chu Feng telah menikamnya di tempat yang paling ditakuti, menyebabkannya menjadi lebih takut. Kalau begitu, aku akan pergi. Saat Evil Tai mengatakan kata-kata itu, dia berbalik dan berencana untuk pergi. Dia ingin melarikan diri dari tempat ini secepat mungkin, melarikan diri dari mimpi buruk yang disebut Chu Feng. Tunggu sebentar, namun, tepat pada saat ini, Beitang Ziqiang tiba-tiba menghentikan Evil Tai, jangan terlalu ingin pergi. Aku masih ingin menguji apakah Chu Feng ini benar-benar memiliki seorang ahli yang melindunginya dari belakang. Petik 2. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Chu Feng tetap tidak berubah. Namun, hatinya menjadi khawatir.
Yang dia maksudkan ketika dia mengatakan, bangkrut sebelumnya adalah menggunakan Evil Durtai untuk menakuti Beitang Ziqiang dan yang lainnya. Namun, akan muncul sekarang bahwa meskipun Beitang Ziqiang menjadi agak pemalu, dia masih skeptis, dan sedang bersiap untuk menggunakan tubuhnya untuk menguji bahaya, untuk menguji Chu Feng. Namun, Chu Feng tahu betul bahwa tidak ada yang melindunginya dari bayang-bayang sekarang. Jika Beitang Ziqiang benar-benar menyerangnya, dia akan menderita musibah. Jangan, kamu tidak harus, meskipun kamu mungkin tidak takut mati, aku takut mati. Bahkan jika kamu ingin mencoba, tunggu sampai aku pergi dari sini dulu. Tidak bisakah kamu melakukan itu? Evil Durtai buru-buru berbicara untuk menghentikan Beitang Ziqiang. Evil Durtai, tidak peduli apa, kamu masih salah satu dari 5 Evil Dur besar. Bagaimana kamu bisa membiarkan diri kamu takut pada tali selama 10 tahun karena suatu hari kamu digigit ular? Petik 2. Untuk takut pada bocah, jika ini menyebar di masa depan, bagaimana kamu bisa terus berdiri tegak di tanah suci martialisme? Belum lagi klan kekaisaran Beitang kami, apakah kamu berpikir bahwa 4 penjahat lainnya akan membiarkan kamu hidup? Apakah mereka akan mengizinkan kamu untuk mempermalukan reputasi 5 penjahat besar? Beitang Ziqiang berkata. Mendengar kata-kata itu, Evil Durtai mulai ragu-ragu. Jelas, hasutan Beitang Ziqiang bekerja padanya. Jangan takut, aku berani menjamin bahwa bocah ini menggertak. Petik 2. Apalagi, jika memang ada seseorang yang melindunginya dari bayang-bayang, kita sudah memiliki niat membunuh padanya. Apakah kamu benar-benar berpikir orang itu akan membiarkan kita pergi? Petik 2. Pikirkan itu secara logis. Karena jalan kiri dan kanan mengarah pada kematian, kita harus mati dengan terhormat. Selain itu, aku tidak pernah salah menilai. Aku berani menjamin bahwa sama sekali tidak ada yang melindungi Chu Feng, aku yakin dia menggertak. Petik 2. Setelah Beitang Ziqiang mengatakan kata-kata itu, dia tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan Royal Armament muncul di tangannya. Di tangannya, persenjataan kerajaan mulai berputar dengan cepat dan berkilau dengan cahaya. Meskipun itu hanya Royal Armament, itu memiliki kekuatan penghancur yang menakutkan. Jika dia menginginkannya, hanya dengan Royal Armament ini, dia akan dapat menghilangkan seluruh keluarga Luo dan mengubah tempat ini menjadi jurang tanpa dasar. Pada saat ini, Beitang Ziqiang mengarahkan persenjataan kerajaan ini pada Chu Feng. Namun, Chu Feng tampaknya benar-benar tidak takut, dan bahkan memiliki senyum tipis di wajahnya. Kamu benar-benar bisa menjaga ketenanganmu. Namun, meski kamu bisa menipu orang lain, kamu tidak akan bisa menipu aku. Jatuh mati, bocah nakal. Petik 2. Tiba-tiba, persenjataan kerajaan Beitang Ziqiang mengarah ke Chu Feng berubah menjadi sinar cahaya dan melesat ke arah area dantian Chu Feng secara eksplosif. Saat serangan pedang Beitang Ziqiang jatuh dari langit, seluruh bumi mulai bergetar dan runtuh. Banyak orang dari keluarga Luo tidak dapat menahan kekuatan yang menindas dari serangan Beitang Ziqiang. Tubuh mereka mulai terkoyak, dan mereka mulai memuntahkan darah dari mulut mereka. Mereka menjerit dan melolong dengan sedih. Serangan pedang Beitang Ziqiang benar-benar terlalu kuat. Itu hanya tak terlukiskan. Jika Chu Feng dikejutkan olehnya, dia tidak hanya akan kehilangan kultivasinya. Sebaliknya, dia pasti akan dihancurkan baik jiwa maupun raga. Dia akan benar-benar mati. Namun, tepat ketika persenjataan kerajaan hendak menembus ke Chu Feng, telapak tangan tiba-tiba muncul dari udara tipis dan meraih ke persenjataan kerajaan. Kemudian, telapak tangan itu tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Bang, persenjataan kerajaan yang berisi kekuatan kaisar hancur berkeping-keping. Tampaknya kamu salah menilai. Setelah itu, sebuah tawa terdengar. Bab 1700 Tuan Kepala Sekolah. Pada saat suara itu terdengar, sosok juga muncul. Ketika Chu Feng melihat orang ini, dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Pada saat ini, wajah yang familiar berdiri di depannya. Itu adalah Kepala Sekolah Gunung Qianwu, Dugu Xingfeng. Chu Feng tidak tahu mengapa Dugu Xingfeng akan muncul di tempat ini. Namun, yang dia tahu adalah bahwa, pada saat ini, Dugu Xingfeng sudah tidak lagi menjadi kaisar marsial setengah, dan telah menjadi kaisar marsial peringkat 1. Kalau tidak mungkin baginya untuk memblokir serangan Beitang Ziqiang. Dugu Xingfeng telah mencapai terobosan. Tuan Kepala Sekolah, setelah beberapa saat kegembiraan, Chu Feng mengucapkan dengan khawatir. Dia benar-benar tidak pernah berharap Dugu Xingfeng menyelamatkannya. Ini terlalu mengejutkan. Chu Feng, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Serahkan sisanya pada aku. Dugu Xingfeng tersenyum. Kemudian, dia melihat ke Beitang Ziqiang dan berkata, klan Beitang sebenarnya berkolusi dengan Evil Durtai. Dan berencana untuk membantai seluruh keluarga Luo untuk 1 botol deu-deu tak terlihat. Jika masalah ini menyebar, aku ingin tahu apa yang dipikirkan orang-orang di dunia. Petik 2. Dugu Xingfeng, kan? Aku mengenali kamu. Kepala sekolah Qianwu Mountain, bukan? Aku benar-benar tidak pernah berharap bahwa Chu Feng akan menjadi murid Gunung Qianwu. Petik 2. Untuk tempat tandus seperti Gunung Qianwu untuk memiliki murid seperti itu, tidak mengherankan bahwa kamu, seorang kepala sekolah, akan mengikutinya secara dekat untuk melindunginya secara pribadi, kata Beitang Ziqiang sambil mencibir. Nada suaranya penuh dengan ejekan. Dia tidak hanya mengejek Dugu Xingfeng. Sebaliknya, dia juga mengejek Chu Feng. Awalnya, dengan betapa berbakatnya Chu Feng, dia berpikir bahwa Chu Feng akan menjadi murid pribadi seorang ahli besar. Namun, setelah semua ini, dia hanya seorang murid Gunung Qianwu.
Ini menyebabkan Beitang Ziqiang memandang rendah Chu Feng dengan luar biasa. Alasan untuk itu adalah karena di mata 4 klan kekaisaran besar, 9 kekuatan hanyalah kekuatan kelas 2 yang mereka tidak tempatkan di mata mereka sama sekali. Aku tidak pernah berharap bahwa kamu akan benar-benar mengenaliku. Itu memang sangat langka. Namun, apa yang kamu katakan sangat benar. Petik 2. Untuk bakat seperti Chu Feng, aku secara alami harus mengikutinya secara dekat untuk melindunginya secara pribadi. Toh, bahkan sampah seperti Beitang Zimo mengharuskan kamu untuk mengikutinya secara dekat untuk melindunginya secara pribadi. Bagaimana aku tidak bisa mengikuti bakat seperti Chu Feng dan secara pribadi melindunginya? Saat Dugu Xingfeng mengatakan kata-kata itu, ia memandang ke Beitang Zimo dengan tersenyum. Kamu, mendengar kata-kata itu, Beitang Zimo sangat marah sehingga dia mulai menggertakkan giginya karena marah dan kulitnya mulai membiru. Tidak peduli apa, dia masih jenius. Namun, dia sebenarnya dihina dan dihina oleh orang lain berkali-kali berturut-turut hari ini. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Ketika aku melihatmu terakhir kali, kamu masih hanya seorang kaisar setengah marsial. Jika tebakan aku benar, kamu seharusnya baru saja mencapai terobosan dan menjadi kaisar bela diri beberapa waktu lalu, bukan? Petik 2. Baru saja mencapai terobosan, seberapa banyak kemampuan marsial emperor yang bisa kamu pahami? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu akan dapat menandingi kami berdua? Beitang Ziqiang berkata dengan mengejek. Bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak cocok untukmu jika kamu tidak mencobanya? Dugu Xingfeng tersenyum acuh tak acuh. Meskipun dia tahu bahwa semakin lama seorang menjadi kaisar bela diri, kekuatan yang lebih kuat akan menjadi, dia masih tidak menempatkan Beitang Ziqiang di matanya. Tidak heran Chu Feng akan berani bertindak sombong ini. Ternyata dia benar-benar memiliki kepala sekolah yang sombong. Petik 2. Evil Durtai, tidak perlu bagimu untuk bertindak. Aku akan memberi pelajaran kepada penduduk desa ini dari Gunung Qianwood sendiri. Aku akan membuatnya tahu jarak antara kaisar bela diri. Petik 2. Saat Beitang Ziqiang berbicara, dia menunjuk Evil Durtai untuk mundur. Evil Durtai dan yang lainnya dengan bijaksana melangkah mundur untuk menghadirkan medan pertempuran di langit untuk Beitang Ziqiang dan Dugu Xingfeng. Dalam hal ini, izinkan aku untuk mengalami kekuatan klan kekaisaran Beitang kamu. Pada saat ini, Dugu Xingfeng benar-benar mengungkapkan ekspresi bersemangat. Kemudian tubuhnya bergeser, dan dia melayang ke langit dan mulai bertarung dengan Beitang Ziqiang. Boom, 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 boom. Gemuruh mulai terdengar dari sekitar. Kekuatan bela diri mengamuk di langit. Kekuatan bela diri yang ganas melonjak seperti binatang emas ketika mereka mendatangkan malapetaka di langit. Sebelum pertempuran, orang-orang dari keluarga Luo sangat menderita. Kultivasi mereka terlalu lemah. Meskipun dua kaisar marsial sama sekali tidak bertujuan untuk mereka, akibat dari tabrakan mereka adalah sesuatu yang orang-orang dari keluarga Luo tidak dapat tahan. Namun, Chu Feng senang terkejut menemukan bahwa meskipun Dugu Xingfeng baru saja mencapai terobosan kepada kaisar bela diri, ia tidak dirugikan ketika berperang melawan Beitang Ziqiang. Sebagai gantinya, dia telah memegang kendali sejak awal. Dugu Xingfeng tidak menggunakan keterampilan bela diri yang mewah. Sebaliknya, dengan hanya kepalan tangan dan tendangan, dia mampu menampilkan kekuatan sombong. Ini tidak hanya mengejutkan bagi Chu Feng, bahkan Evil Durtai terkejut. Secara logis, tidak mungkin Dugu Xingfeng cocok dengan Beitang Ziqiang. Setelah semua, dia baru saja mencapai terobosan ke kaisar bela diri. Hanya ada satu penjelasan tentang bagaimana Dugu Xingfeng mampu melampaui Beitang Ziqiang, bakatnya untuk budidaya bela diri melampaui Beitang Ziqiang. Tiba-tiba, Beitang Ziqiang berbicara. Evil Durtai, serang bersama aku dan bunuh pria ini. Dia sudah menyadari bahwa dia bukan tandingan Dugu Xingfeng. Meskipun dia merasa sangat malu untuk mengatakannya, dia masih berbicara untuk meminta bantuan dari Evil Durtai. Meskipun ini sangat memalukan, dia tahu bahwa akan jauh lebih baik menanggung aib dan mencari bantuan daripada dikalahkan oleh Dugu Xingfeng. Aku ini, namun, menghadapi permintaan bantuan Beitang Ziqiang, Evil Durtai mulai ragu-ragu. Dia tidak berani ikut bertarung karena dia masih takut. Dia tidak takut pada Dugu Xingfeng. Sebaliknya, ia takut pada ahli misterius yang menyelamatkan Chu Feng di luar lelang hukum surgawi hari itu. Evil Durtai, kamu benar-benar bodoh. Jika mereka memiliki bantuan seorang ahli, dia sudah akan menunjukkan dirinya. Mengapa dia mengirim orang ini untuk berurusan dengan kita? Petik 2. Kamu telah bergerak tanpa hambatan melalui tanah suci martialism selama bertahun-tahun dengan sia-sia. Bagaimana kamu bisa sebodoh ini dalam hal ini? Petik 2. Cepat, bergabunglah denganku. Bunuhlah udik pedesaan Qianwood Mountain ini bersamaku. Kita harus menyelesaikan ini dengan cepat. Petik 2. Lain, jika kita ingin membuat orang-orang di Munclot City khawatir, sementara aku akan bisa hidup, kamu pasti akan mati. Beitang Ziqiang berteriak dengan marah. Setelah dihasut oleh Beitang Ziqiang, Evil Durtai menggertakkan giginya dan berteriak, persetan ayahmu akan mempertaruhkan semuanya. Petik 2. Pada saat ini, langit dan bumi mulai bergoyang dan berguncang, dan cuaca mulai berubah. Semua ini disebabkan oleh Evil Durtai. Faktanya, bukan saja ia memengaruhi langit dan bumi dan menyebabkan cuaca berubah, bahkan tubuhnya pun mulai berubah. Dia telah berubah menjadi seekor Raja Wali raksasa yang mampu menyembunyikan langit dan menutupi bumi. Terbang di langit, elang itu tampaknya terbuat dari baja. Itu memiliki penampilan yang sangat ganas. Itu adalah kekuatan ilahi, Evil Durtai telah melepaskan kekuatan ilahinya.
Evil Durtai sudah habis-habisan tepat di jalan. Dia berencana untuk menyelesaikan masalah ini secepat mungkin, untuk membunuh Dugu Xingfeng secepat mungkin. Setelah Evil Durtai bergabung dalam pertempuran, karakter kekaisaran yang cerah dan mempesona mulai bersinar di dahi Beitang Ziqiang. Dengan melepaskan Imperial Bloodline-nya, aura Beitang Ziqiang langsung meningkat. Kedua pria itu pergi habis-habisan saat mereka menyerang Dugu Xingfeng untuk menyerangnya bersama. Waktu yang tepat. Namun, dihadapkan dengan serangan gabungan dari kedua pria itu, Dugu Xingfeng tidak mengungkapkan rasa takut. Sebagai gantinya, dia berteriak keras, dan tubuhnya benar-benar berubah menjadi tombak biru tua. Menjadi satu dengan tombak, Dugu Xingfeng melepaskan serangan balik ke Beitang Ziqiang dan Evil Durtai. Itu bukan tombak biasa, sebaliknya, itu adalah kekuatan ilahi. Ternyata Dugu Xingfeng juga adalah tubuh ilahi. Selain itu, dia sudah memahami esensi kekuatan ilahinya. Kalau tidak mungkin baginya untuk melepaskan kekuatan sekuat itu. Dugu Xingfeng benar-benar kuat.